Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat tani dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas seputaran perawatan kelapa sawit agar nantinya mendapatkan hasil panen yang melimpah. Adapun langkah-langkah perawatan ini dapat dilakukan di saat umur kelapa sawit kita telah mencapai 3-9 tahun saja ya. Apabila kelapa sawit sudah mencapai umur 10 tahun ke atas, perawatan seperti ini sudah susah untuk dilakukan lagi. Oke sobat, dimana di pembahasan kali ini kita akan membahas langkah-langkah apa saja yang kita lakukan agar mendapatkan hasil buah besar serta berbobot ya. Baiklah, sebelum kita lanjut pembahasan, alangkah baiknya teman-teman sahabat tani menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar saya lebih bersemangat lagi di dalam membuat video-video berikutnya ya. Serta jangan lupa tekan tombol like apabila Anda menyukai pembahasan kali ini, dan tinggalkan komentarnya apabila ada yang kurang lengkap atau ada yang ingin Anda tanyakan di pembahasan kali ini. Oke, lanjut saja. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan agar mendapatkan buah yang besar dan banyak. Yang pertama, melakukan perawatan pada lahan, terutama rumput ya, atau gulma di sekitaran pohon sawit kita ini harus kita bersihkan minimal 3 meter atau sepanjang ujung daun, karena gulma ini dapat mencuri unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sawit kita. Adapun yang kedua, menjaga kadar air pada batang sawit dengan cara membiarkan tanaman pakis tumbuh liar pada batang sawit, karena tanaman pakis ini memiliki akar serabut yang dapat menjaga kelembaban pada batang kelapa sawit kita. Yang ketiga, menjaga jumlah pelepah semaksimal mungkin ya, agar proses fotosintesis pada tanaman sawit lebih optimal. Adapun jumlah pelepah yang harus kita pertahankan agar buah bisa tumbuh besar dan padat, yaitu minimal 46 pelepah ya, dan maksimalnya 53 pelepah. Adapun cara agar dapat menjaga jumlah ini tidak berkurang tanpa harus menghitungnya. Yang pertama, kita mengambil dasar dari buah matang, karena biasanya buah matang tersebut terdapat pada pelepah ke-32 ya, atau ke-33, di mana terdapat dalam satu lingkaran pohon terdapat 7-8 pelepah. Jadi kesimpulannya, minimal 2 baris pelepah di bawah buah matang ya, dan maksimalnya 3 baris pelepah di bawah buah matang. Jadi jangan juga menyimpan pelepah lebih dari 53 pelepah, karena dapat menyebabkan abortus atau gagal tandan. Begitupun sebaliknya ya, kalau kurang dari 46 pelepah juga menyebabkan abortus atau gagal tandan. Maka ini harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman ya. Makanya biasa ada orang yang panen istilahnya itu
jatuh buah, jatuh pelepah. Nah, itu jangan dicontoh. Biasanya orang yang melakukan istilah seperti itu para mantan pekerja PT atau perusahaan ya. Padahal di mana perusahaan atau PT melakukan hal seperti itu karena target, yaitu target jam kerja serta adanya kontrak yang sekian tahun harus selesai. Makanya mereka kejar hasil panen ya. Namun mereka melakukan hal seperti itu bukan tanpa alasan. Mereka juga melakukan perawatan lebih serta melakukan pemupukan yang rutin. Makanya teman-teman kalau mau mengikuti istilah PT atau perusahaan harus mengikuti juga langkah-langkah perawatan serta pemupukannya ya. Adapun yang keempat, melakukan pemupukan pada tanaman kelapa sawit. Nah, di sini aku akan memberikan masukan-masukan kepada teman-teman sahabat tani, di mana dalam melakukan pemupukan pada kelapa sawit yang akan kita lakukan ini lebih efisien dibandingkan cara-cara pada umumnya ya. Yang pertama, pemupukan sistem tabur, dimana biasanya pemupukan seperti ini sudah umum atau lumrah dilakukan oleh para petani ya. Namun di sini saya punya caranya sendiri, yaitu dengan cara menaburkan secara bertahap ya, yaitu melakukan penaburan atau pemupukan dalam 3 bulan sekali dengan dosis 3 kilo per pokok. Di sini saya menyarankan agar melakukannya bertahap ya, yaitu tiap bulan 1 kilo per pokok, agar nantinya penyerapan pada kelapa sawit itu lebih teratur begitu. Namun kalau di tempat kalian melakukan panen 2 kali sebulan seperti di tempat saya ini, disarankan melakukan pemupukan dengan dosis 1 liter per pohon pasca habis panen, agar pohon kelapa sawit kita tidak pernah kekurangan nutrisi dan tidak mempengaruhi hasil panen. Jadi hasil panen kita tidak mengalami pasang surut, istilahnya tuh merata ya. Adapun sistem yang kedua, yaitu pemupukan sistem susu. Saya yakin cara ini belum ada yang melakukannya. Meskipun ada, mungkin 1-2 orang saja ya yang melakukannya di antara ribuan orang. Baiklah, aku akan jelaskan. Pemupukan sistem menyusui seperti ini memiliki manfaat lebih untuk kelapa sawit kita. Yang pertama, pupuknya akan awet. Yang kedua, penyerapan lebih sempurna. Dan yang ketiga, pupuk lebih berfokus pada tanaman sawit kita, meskipun terdapat gulma di sekitarnya ya. Namun cara ini tergolong agak sedikit ribet ya, karena kita harus menggunakan pipa paralon yang ditanam sedalam 30 cm sebanyak 4 buah.
yang dimana nantinya akan dijadikan wadah atau tempat pupuk kita nantinya ya. Dan adapun perawatan yang lainnya seperti pemberian pupuk kompos beserta pengendalian hama ya, itu juga perlu dilakukan agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Oke sobat tani, aku rasa sampai di sini dulu. Semoga dengan langkah-langkah yang aku berikan mendapat manfaat hasil panen yang lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.